DPRD Kota Tasikmalaya bersama Dinas ESDM dan sejumlah warga melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lotte Grosir Selasa 7 November 2023. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti aduan dari HIPSI atau Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia. Kemudian aduan juga dari Ormas Jagat, kemudian ada dari warga RT 1 RW 13 Karsamenak Kawalu, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, di mana sebelumnya warga menduga di Lotte Grosir ada sumur bor, sehingga sumur masyarakat sekitar ketika musim kemarau menjadi kering korontang. Dan untuk kebutuhan air sehari-hari dibantu air bersih dari pemerintah. Selamat siang, saya Ade Gunawan sebagai staf HIPSI mengatakan, sebetulnya bukan hanya sumur bor yang HIPSI pertanyakan, akan tetapi dari pembahasan Lotte terkesan bahwa HIPSI hanya mempertanyakan sumur bor. Padahal bukan hanya itu, pihaknya juga menanyakan tentang CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Lotte. Menurut Ade, sidak ke Lotte tanggal 7 November ini bukanlah sidak, tapi hanya jalan-jalan dewan dan diiringi oleh dinas terkait. Selamat siang, saya Ade Gunawan, staf HIPSI, dan ini kebetulan Pak Ade Irawan sebagai Ketua HIPSI. Pak, barusan yang disidak apa saja, Pak? Sebetulnya banyak, bukan hanya sumur bor yang kita pertanyakan. Nah, akan tetapi dari pembahasan Lotte barusan terkesan bahwa saya hanya mempertanyakan sumur bor ya. Padahal bukan hanya itu. Di sini, selain daripada sumur bor, saya menanyakan tentang CSR dan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Lotte itu sendiri. Seperti apa yang di... Nah, awal pembangunan Lotte itu kan ada apa? Ada riungan dulu, Kak. Dan waktu di situ ada kesepakatan 70-30, 70 dari wilayah, 30 itu dari luar. Nah, kan tetapi pada kenyataan ya kita nggak tahu. Nah, barusan kan udah sidak ya tentang sumur bor, kayak apa sumur pantek. Apakah masuk logika nggak dengan ukuran besar seperti itu, kedalamannya seperti itu? Barusan itu bukan sidak, kita hanya saja jalan-jalan, dan jalan-jalan ini dibarengi oleh dewan dan dinas terkait, bukan sidak. Kalau sidak, jadi kita di sini juga kebingungan bagaimana kita bisa mengetahui tentang kedalaman sumur tersebut, sementara kita hanya tengok biasa-biasa saja. Apa barusan bawa tim ahli nggak untuk melakukan? Saya nggak tahu dan saya nggak lihat di sini ada tim ahli. Yang saya lihat di sini hanya Lotte dan dinas terkait juga dewan. Lagian cuma jalan-jalan doang keliling-keliling Lotte gitu. Seperti karyawan bekerja 70 itu dari wilayah, 30 itu dari luar. Kalau yang 30 saya paham, mungkin itu untuk tenaga-tenaga ahli. Nah, akan tetapi untuk dikategorikan tenaga kerasnya itu kan bisa dari wilayah. Itu kan udah sesuai perjanjian awal. Pihak Lotte. Makanya saya pertanyakan barusan itu tidak ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban berarti kan abu-abu. Yang ada salah. Waktu tembusan surat ke HIPSI itu ingin melakukan sidak katanya tentang keberadaan salah satunya sumur bor yang ada di Lotte. Nah, akan tetapi menurut pandangan kami, dan ketua juga sempat mempertanyakan terhadap saya, ini apa sidak atau jalan-jalan? Saya jawab ini jalan-jalan. Gitu. Jadi terkesan bahwa di sini kita dibutuhkan untuk memprovinsikan dewan saja. Ya, emang itu. Tanggapan dari Ketua HIPSI bagaimana? Tanggapan dari saya, mungkin apa yang disampaikan oleh rekan kita memang benar, bahwa ini bukan sebenarnya sidak. Dikatakan cuman jalan-jalan, cuman memperlihatkan bahwa di sini ada sumur galian pantek sama sumur galian. Padahal yang saya diinginkan datang ke lapangan itu untuk sidak, untuk benar-benar mengetahui adanya sumur bor gitu. Karena banyak kejanggalan. Satu, yang barusan ada sumur pantek 3, terus ada sumurnya itu galian 1. Apakah dengan logis bisa ditampung dengan 2 toren, yang satu torennya menampung 15.000 liter? Itu pertanyaan besar buat saya, gitu kan. Tapi dalam sidak ini tidak ada titik temunya. Mungkin saya kalau memang 1 hari 2 hari tidak ada penyelesaian, tidak ada titik temu, mungkin saya akan melayangkan surat susulan ke dewan untuk audiens selanjutnya. Bisa dilakukan, maka jangan salahkan ketika kami masyarakat itu melakukan sendiri.
Ya, siang Pak. Dengan Sandy Pak. Sebagai apa Pak? Di Personalia. Barusan dari kursi apa yang ditanyakan Pak? Untuk perizinan di sumur Pantek yang kita punya Pak di Lote. Di sini ada berapa sumur pantek? Ada 3 sumur Pantek, 1 sumur gali. Sumur gali itu yang sumur berapa? Bukan Pak, sumur gali itu memang bawaan dari sebelumnya Pak, sudah ada. Dengan kedalaman berapa itu sumur pantek? Kalau Pantek masih di bawah 20 Pak. Ada 3 berarti 60 ya? Oh, kalau per satu sumurnya di bawah 20, ada yang 10 atau di 16 juga. Berapa kubik Mas sehari memerlukan untuk? Kalau untuk kubik mungkin harus kita lihat di datanya sih Pak. Untuk udah pastinya ada di ini. Mungkin nanti harus kita cek dulu. Kan barusan sidak ya dari DPRD. Itu ada kelihatannya ada turun atau pelampung air itu berapa? Kalau untuk totalnya saya kurang tahu Pak, tapi biasanya sih memang itu tidak terisi penuh sih Pak, setahu saya. Apakah memenuhi syarat dengan pelampung besar dan sumur Pantek yang? Kalau untuk itu karena saya tidak tahu dari awal sih Pak, mungkin itu pas dibangun sudah ada mungkin dari perizinannya. Selamat siang Ketua. Selamat siang. Anda kan sebagai ketua ormas dan masyarakat di sini, bagaimana melihat keadaan di Lote yang barusan? Katanya kata ketua MC bukan sidak tapi jalan-jalan, tanggapannya bagaimana? Buat saya pribadi, proses barusan betul sekali cuma jalan-jalan, tidak ada penjelasan air masuk dari sumur mana dan sumur mana. Yang jelas di situ ada tank toren yang kisarannya sekitar 15.000 liter lah. Dan saya pribadi tidak mendapat penjelasan yang kuat, dan ini masalah ini saya pribadi dan rekan-rekan dan warga akan terus bergerak dalam 3 hal yang kami tuntut ingin dibuktikan. Pertama masalah sumur bor dan proses aturannya, dan hak warga, air buat warga tidak terbukti, tidak ada. Yang ketiga hal masalah tenaga kerja, 70% untuk wilayah daerah, 30% untuk wilayah pihak luar. Maka dengan itu kami dan rekan-rekan dan saya pribadi tetap akan bergerak. Bila perlu kami akan bikin kegiatan demo yang lebih besar. Ketua, iya, dengan turun ataupun pelampung air segede itu masuk logika nggak? Itu kan katanya kedalamannya hanya 20 meter atau 16 meter. Dari awal saya pribadi dan pendapat orang banyak di sekitar wilayah Lote dan orang-orang lain, tidak mungkin sumur Pantek yang kedalamannya dalam izinnya yang katanya 20 meter bisa memenuhi kebutuhan air di Lote, apalagi dengan adanya musim kemarau panjang ini. Masyarakat aja udah susah cari-cari air. Jadi tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Kemungkinan besar ini masih ada sumur bor yang kedalamannya di atas 70 meter. Terangnya besar tuh. Saya yakin itu. Bikin sumur bor di sini. Bang. Apakah iya, sini. Dari Lote berapa meter? 50 meter. Menanyakan apakah sumur Anda kering atau bagaimana? Kering. Tetangga Anda gimana? Kering sama. Kalau untuk mengambil air dari mana? Oh, dari pemerintah dikirim. Dari tangki. Iya. Terus dari sumur pribadi ataupun sumur apa? PAM ada nggak? Enggak. Dan Nggak ada. iya. Pak, harapannya bagaimana Pak? Oh, harapannya lah harus dibetulin gitu. Harus dibetulin karena harus ada buat masyarakat air keluar. Bagaimana? Ada nggak kompensasi air? Enggak ada. Enggak. Sampai sekarang nggak ada. Enggak. Yakin? Yakin. Terus tindakan Bapak kalau seperti itu gimana? Wah, kalau orang sebagai saya pribumi harus sama tetangga sama pribumi. Akan menuntut kewajiban dari pihak Lote. Iya, Atas nama masyarakat wilayah sekitar Lotemar menyatakan bahwa kami sebagai wakil ketua Karang Taruna Bapak Katengah
Kecamatan Kawalu akan menuntut keras kepada pihak Lotemar atas kontribusi air kekeringan kemarau yang selama ini belum ada pihak Lotemar memberikan solusi ataupun memfasilitasi memberikan. Dari kota Tasikmalaya, reporter Heri Haryanto mengabarkan untuk Salira TV.